Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, materi kali ini kita akan membahas mengenai virus. Nah, namun sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Membaca doa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, kita lanjut mengenai materi kali ini, yaitu tentang virus. Mangga bisa dilihat PPT-nya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini yaitu mengenai virus. Silakan teman-teman bisa lihat PPT-nya. Dalam pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pertama pengertian virus, yang kedua ciri-ciri dan struktur tubuh virus, yang ketiga mengenai penggolongan virus, dan yang keempat adalah pengembangan virus. Oke, lanjut. Yang pertama mengenai pengertian virus. Virus merupakan salah satu mikroorganisme yang memiliki sifat khusus. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus adalah virologi. Nah, sudah dibahas minggu-minggu kemarin bahwasanya cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus adalah virologi. Dan sekarang kita akan bahas. Nah, dalam bahasa Romawi kuno, virus berarti racun. Semua jenis virus bersifat patogen. Virus merupakan mikroorganisme yang hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Ya, semoga bisa dipahami mengenai pengertian virus. Lanjut mengenai ciri-ciri struktur tubuh virus. Yang pertama, virus memiliki wujud yang unik karena wujudnya tidak berupa sel. Yang pertama. Yang kedua, tidak mempunyai sitoplasma. Yang ketiga, tidak memiliki sel dan tidak memiliki sistem membran. Nah, ini wujud dari virus yang berbeda dari yang lain. Yang kedua, virus dapat dikristalkan dan hanya dapat melaksanakan aktivitas hidupnya pada sel hidup atau jaringan hidup. Jadi, virus ini jika tidak dalam sel hidup atau jaring hidup, virus ini mengkristal. Ya, lanjut. Nah, semua virus hanya memiliki satu jenis materi genetik, ya, DNA saja atau RNA saja. Nah, materi genetik tersebut terbungkus oleh lapisan protein yang dinamakan kapsid. Nah, jadi kapsid ini berfungsi melindungi materi genetik saat virus berada dalam sel lain. Kapsid tersusun oleh beberapa ribu molekul protein yang dinamakan kapsomer. Virus hanya aktif jika berada dalam sel inang yang spesifik. Virus tidak bisa berkembang biak secara bebas seperti sel. Virus hanya dapat berkembang dalam sel hidup atau jaringan hidup. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping, yaitu gambar virus bakteriophag. Nah, di sini ada kepala, di sini ada ekor, ini ada serabut. Nah, di sini nih di dalam kepala nih ada materi genetik. Nah, materi genetiknya yaitu bisa DNA saja atau RNA saja. Nah, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang penggolongan virus. Nah, penggolongan virus terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah virus bakteri, yang kedua virus tumbuhan, dan yang ketiga adalah virus vertebrata. Yang pertama, virus bakteri. Virus bakteri adalah virus yang sel inangnya pada
pada bakteri. Nah, contohnya apa? Yaitu bakteriofag atau fag. Yang kedua adalah virus tumbuhan. Virus tumbuhan adalah virus yang sel inangnya terdapat pada tumbuhan. Contohnya yaitu virus mosaik tumbuhan, yaitu virus yang menyerang tumbuhan tembakau. Yang ketiga adalah virus vertebrata. Nah, virus vertebrata adalah virus yang sel inangnya berada pada vertebrata. Nah, contohnya adalah virus polio yang menyebabkan penyakit polio. Ya, lanjut ya teman-teman. Virus ini terjadi dalam dua siklus. Ada dua siklus. Yang pertama siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Nah, bisa dilihat di sini siklus litik. Yang pertama itu DNA fag melekat ke sel inang dan menginjeksi DNA-nya. Nah, di sini bakteri, di sininya virus menginjeksi. Nah, lalu DNA fag melingkar masuk ke dalam sel bakteri. Nah, faktor yang tertentu yang menentukan apakah siklus litik diinduksi atau siklus lisogenik dimasuki. Nah, kita bahas siklus ini dulu. Nah, setelah masuk, DNA fag dan protein baru disintesis dan dirakit menjadi fag-fag. Nah, proses perakitan. Nah, lalu sel lisis melepaskan fag. Nah, setelah dirakit, selnya menjadi virus baru dan sel bakterinya hancur. Nah, jadi virus baru. Nah, kalau siklus lisogenik, nah ketika siklus lisogenik dimasuki, nah di sini DNA fag berintegrasi ke dalam kromosom bakteri menjadi profag. Lalu bakteri berproduksi normal, menyalin profag dan mewariskannya ke sel-sel anakan. Jadi di sini ada pembelahan namanya. Nah, lalu pembelahan sel berkali-kali menghasilkan populasi bakteri yang besar dan terinfeksi. Nah, jadi di sini penggandaan sel-sel baru dan akhirnya sel-sel baru itu menjadi sel yang anakan dengan profag. Terkadang profag keluar dari kromosom bakteri menginisiasi siklus lisis. Nah, ketika sudah gini, lanjut ke sini, DNA fag dan protein baru disintesis dan dirakit menjadi fag. Rakitan lagi dan akhirnya prosesnya seperti ini. Ya, mungkin ada video mengenai siklus litik dan lisogenik, maka bisa ditonton. Pernahkah kamu mendengar kata virus dan berpikir untuk mengetahui seperti apa itu virus, serta apakah virus juga berkembang biak seperti layaknya manusia dan hewan? Untuk itu, di sini kita akan mengetahui struktur dan cara perkembangbiakan atau reproduksi virus. Sebelum membahas jauh mengenai reproduksi, kita ketahui dahulu struktur tubuh dari virus. Virus yang kita gunakan yaitu virus bakteriofag T4. Terdiri dari kapsid, DNA, leher, selubung ekor, papan dasar, serabut ekor, dan jarum penusuk. Virus bereproduksi dengan dua cara, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Reproduksi pertama yaitu mengenai daur litik. Reproduksi tersebut terjadi di mana perkembangbiakan bakteriofag T4 dalam sel bakteri Escherichia coli. Fase pertama yaitu fase adsorpsi, penempelan serabut ekor bakteriofag T4 di bagian reseptor sel inang. Fase kedua yaitu fase penetrasi. Selubung ekor virus berkontraksi dan menyuntikkan DNA bakteriofag T4 ke dalam sitoplasma bakteri Escherichia coli. Setelah DNA disuntikan ke dalam sitoplasma bakteri,
virus melepaskan serabut ekor dari reseptor dan meninggalkan sel inangnya. Fase ketiga yaitu fase replikasi. DNA Bacteriophage T4 mengarahkan bakteri Escherichia coli untuk mengkode enzim hidrolitik guna menghancurkan DNA bakteri itu sendiri dan memperbanyak protein DNA serta enzim Bacteriophage T4 melalui proses transkripsi dan translasi. Fase keempat yaitu fase perakitan. Setelah menguasai proses metabolisme bakteri Escherichia coli, gen Bacteriophage T4 mengarahkan sel Escherichia coli untuk memproduksi komponen-komponen virus. Komponen-komponen tubuh virus yang berupa selubung protein, serabut ekor, dan kepala. Selanjutnya dirakit membentuk virus-virus baru. Hasil rakitannya berupa Bacteriophage T4 baru yang masih bersifat virion, yaitu virus yang belum aktif. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100 hingga 200 buah dalam satu daur litik. Fase kelima yaitu fase lisis atau fase litik yang disebut dengan pemecahan sel inang. Ketika perakitan selesai, maka virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisoenzim. Akhirnya, virus akan mencari inang baru. Reproduksi kedua yaitu mengenai daur lisogenik. Setelah fase penetrasi, terjadi fase penggabungan di mana DNA virus menyisip ke dalam DNA bakteri. DNA virus harus memutus DNA bakteri, kemudian DNA virus menyisip di antara benang DNA bakteri yang terputus tersebut. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terkandung materi genetik virus. Fase selanjutnya yaitu fase pembelahan. Setelah menyisipnya DNA virus, DNA bakteri mereplikasi untuk melakukan pembelahan. Setelah fase pembelahan, virus akan kembali melanjutkan pada fase replikasi, perakitan, dan lisis. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaan yang sangat bagus mengenai COVID-19. Apakah COVID-19 dapat menular melalui hewan peliharaan ke manusia? Nah, namun sebelum itu saya akan beri pengertian bahwa coronavirus adalah sebuah virus yang termasuk ke dalam virus vertebrata yang bisa menyerang hewan atau manusia, yang menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan pada manusia, mulai dari batuk atau pilek sampai yang lebih serius yaitu penyakit SARS dan MERS. Nah, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Oke, baik teman-teman, bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Nah, sejauh ini belum ada ditemukan bukti bahwa COVID-19 itu dapat menular melalui hewan peliharaan. Namun alangkah lebih baiknya ketika setelah kontak langsung dengan hewan peliharaan, kita diharuskan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air. Nah, kebiasaan ini dapat melindungi Anda dari bakteri seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Ya, mungkin itu sedikit dari pembahasan atau pertanyaan mengenai apakah hewan bisa dapat menularkan COVID-19. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, mangga dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan buat dua kelompok. Satu kelompok
membahas tentang pengertian dan struktur tubuh virus dan penggolongannya, dan kelompok 2 membahas tentang siklus lisis dan siklus lisogenik. Ya, terima kasih teman-teman. Setelah presentasi, kita bisa ditarik kesimpulan bahwasanya virus merupakan mikroorganisme yang memiliki sifat khusus. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus adalah virologi. Nah, virus hanya dapat dilihat pada mikroskop elektron karena ukurannya yang sangat kecil ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan struktur tubuh virus. Nah, ciri-cirinya itu tidak berupa sel yang pertama, yang kedua tidak memiliki sitoplasma, yang ketiga tidak memiliki inti sel, dan yang keempat tidak memiliki sistem membran. Nah, virus dapat dikristalkan jika tidak terdapat pada sel inangnya. Nah, pada virus ini di dalamnya ada materi genetik. Nah, materi genetik ini bisa DNA saja atau RNA saja. Nah, pada perkembangan virus terjadi 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum terakhir, saya akan beri tugas kepada kalian untuk mengerjakan soal dikumpulkan minggu depan. Ya, untuk materi minggu depan yaitu mengenai fungsi dan peranan virus pada kehidupan manusia. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.